Selamat siang Pak Wawan, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari diskusi saya dengan Sibiana Novitasari tentang first come dan first served pada scheduling. Pada pengertian pertama, FCFS first come first served adalah algoritma penjadwalan sistem operasi yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai urutan kedatangannya. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada algoritma ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Jadi, sistemnya pengertian FCFS ini, siapa yang pertama kali datang, dia juga yang akan dilayani pertama kali, seperti itu teman-teman. Kemudian cara kerja FCFS. Dalam algoritma FCFS ini, seseorang dilayani sesuai dengan cara antrian. Orang yang datang lebih dulu dalam antrian akan kembali tiketnya terlebih dahulu. Ini akan berlanjut hingga orang terakhir dalam antrian membeli tiket. Dengan menggunakan algoritma ini, proses CPU bekerja dengan cara yang sama. Kemudian cara kerja FCFS di sini ada urutan-urutannya dalam peta ini. Di sini ada permintaan, lalu dieksekusi, kemudian apakah selesai. Ketika tidak, dia akan kembali lagi ke dalam permintaan. Ketika selesai, dia akan masuk ke dalam permintaan yang kedua. Ketika permintaan 2 diselesaikan, dia akan masuk ke dalam proses eksekusi permintaan kedua. Kemudian apakah selesai. Ketika iya, dia akan masuk permintaan ketiga, dan ketika tidak, dia akan masuk kembali lagi ke permintaan kedua. Kemudian ketika permintaan ketiga dieksekusi, dia akan masuk ke dalam eksekusi permintaan ketiga. Nah, ketika tidak, dia akan kembali lagi ke permintaan ketiga, dan apabila iya, dia akan masuk ke dalam permintaan keempat. Dalam permintaan keempat ini, ketika dia sudah meminta untuk keempat kalinya, dia akan dieksekusi lagi untuk keempat kalinya. Ketika tidak, dia akan kembali ke dalam permintaan yang keempat. Namun ketika iya, itu adalah selesai dan akhir dari segala proses pekerjaan dari FCFS ini. Nah, ini adalah contoh dari FCFS. Di sini ada proses, arrival time, dan burst time. Bisa kita lihat juga di sini P1 dari proses ini arrival time-nya 0, 0, dan burst time-nya BT. Begitu juga dengan P2, P3, P4. P2 AT-nya 2, BT-nya 8, P3 AT-nya 4, BT-nya 3, P4 AT-nya 6, BT-nya 2. Kemudian kita masuk dalam dampak FCFS terhadap waktu tunggu dan waktu penyelesaian. Algoritma first come first serve atau FCFS berpengaruh besar terhadap waktu tunggu dan waktu penyelesaian dalam waktu sistem, terutama karena setiap tugas diproses sesuai urutan kedatangannya tanpa mempertimbangkan panjang eksekusi. Hal ini menyebabkan tugas-tugas dengan waktu eksekusi lebih singkat sering harus menunggu lama di belakang tugas-tugas dengan waktu eksekusi lebih panjang, menciptakan efek yang sering disebut convoy effect. Efek ini dapat memperpanjang rata-rata waktu tunggu dan waktu penyelesaian keseluruhan, khususnya dalam sistem dengan variasi durasi proses yang besar. Nah, meskipun sederhana dan mudah diterapkan, FCFS ini juga biasanya kurang optimal dalam lingkungan interaktif atau real time yang menuntut respon cepat karena tidak mempertimbangkan prioritas atau kebutuhan waktu proses yang lebih singkat. Jadi FCFS ini nggak berlaku kayak dalam kehidupan nyata gitu teman-teman. Kayak maupun itu ada prioritas atau kebutuhan waktu proses yang khusus, itu nggak bakalan berlaku karena balik lagi tadi FCFS ini digunakan siapa yang duluan, dia yang duluan juga dilayani.
dulu. Di sini ada contoh tabel first come first serve yang dimana ada 4 proses dan ada waktu tunggunya. Setiap proses ada waktu tunggunya dan waktu pelaksanaannya atau waktu eksekusinya. Nah, selanjutnya ini adalah prosesnya berupa Gantt chart. Di situ ada proses pertama dengan waktu kedatangannya itu 0 dan waktu pelaksanaannya itu 5. Nah, di waktu kedua itu datang proses kedua dan di waktu keempat itu ada proses ketiga. Nah, proses pertama itu harus diselesaikan terlebih dahulu dan proses pertama itunya kan ada di eksekusinya tuh di waktu kelima. Jadi proses pertama selesai di waktu kelima, lanjut ke proses kedua. Proses keduanya itu proses kedatangan keduanya itu proses keduanya waktu kedua dan waktu keempat itu kan datang proses kedua dan ketiga. Nah, proses kedua dan ketiga ini masuk ke dalam antrian dan proses kedua baru dilaksanakan pada waktu setelah proses pertama selesai. Lanjut ke proses kedua. Nah, di waktu ke-6 itu masuk antrian selanjutnya itu proses keempat itu waktu kedatangannya 6. Proses kedua itu waktu eksekusinya itu 8. Jadi proses kedua selesai pada waktu ke-13. Lanjut ke proses ketiga itu waktu yang diperlukan eksekusinya itu 3. Jadi proses ketiga itu selesai waktu ke-16 dan selanjutnya itu ke antrian ke proses keempat. Proses keempat itu memerlukan waktu eksekusi 2 jadi 18. Happy. Di sini ada waktu tunggunya itu dimana waktu eksekusi dikurang dari waktu kedatangan. Karena P1 dieksekusi pada waktu ke-0 dan waktu kedatangan P1-nya itu 0, jadi proses pertama langsung dieksekusi. Lanjut ke proses kedua. Proses kedua itu waktu kedatangannya 5 dikurang dengan waktu prosesnya 2 jadi sama dengan 3. Begitu juga proses-proses selanjutnya. Jadi kita mendapatkan total waktu yang diperlukan itu ada di 22. Oke, masuk ke dalam kelebihan FCSS. Yang pertama itu bentuknya paling sederhana dari algoritma scheduling. Kemudian yang kedua itu deprogram. Dan terakhir yang ketiga itu siapa yang pertama datang maka akan pertama dilayani. Kemudian kekurangan FCSS. Yang pertama adalah algoritma ini non-preemptive. Jadi setelah proses dialokasikan ke CPU, proses tersebut tidak akan pernah melepaskan CPU sampai selesai dieksekusi. Kemudian yang kedua, kekurangan FCSS ini adalah rata-rata waktu tunggunya itu sangat tinggi. Ketiga, proses pendek yang berada di belakang antrian harus menunggu proses panjang di depan selesai. Keempat, bukan teknik yang ideal untuk sistem pembagian waktu. Dan terakhir yang kelima, karena kesederhanaannya, FCSS tidak terlalu efisien. Jadi, mungkin ini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya minta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya Hurul Musdigo Parsetia mewakili Septiana Novitasari. Pamit undur diri. Terima kasih.